Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Pada video kali ini kita akan menganalisis energi bandgap dari data UV DRS gitu ya. Nah, sebelumnya apa sih bandgap itu? Nah, bandgap itu adalah celah pita di antara pita elektron yang berisi elektron dan pita konduksi gitu. Dimana celah ini itu merupakan keadaan di mana elektron itu dapat tereksitasi gitu. Nah, pada penentuan energi bandgap ini terdapat dua metode biasanya yang digunakan itu ada metode touch plot dan Kubel-Kamu. Nah, dari persamaan touch plot ini ada persamaan tentang A HV pangkat N sama dengan A HV kurangi EG. Nah, untuk A ini dia merupakan koefisien absorpsi dan HV merupakan energi fotonnya. Untuk H-nya itu adalah konstanta Planck dan V-nya itu frekuensi cahaya atau C per lambda. Untuk A-nya sendiri itu adalah konstanta proporsional. Dan EG itu adalah energi bandgapnya sendiri. Untuk N-nya ini merupakan pangkat ya, bisa menggunakan pangkat setengah atau pangkat 2. Untuk setengah itu untuk transisi indirect type atau tidak langsung, dan yang pangkat 2 itu untuk transisi direct type atau secara langsung. Oke. Selanjutnya yaitu ada sini ada penurunan rumus ya untuk konstantanya sendiri. Si penentuan energi bandgap itu terdapat dua konstanta yang digunakan ya, ada 1240 sama 2,303. Nah, dari mana sih 120 itu bisa digunakan sebagai konstanta energi bandgap? Nah, kan tadi dari E itu sama dengan HV ya. Nah, V-nya itu bisa diambil dari C per lambda gitu. Nah, untuk H-nya sendiri kan konstanta Planck. Nah, konstanta Planck ini udah diketahui ya, 6,625 kali 10 pangkat 34 joule second. Dan C-nya itu sudah diketahui juga gitu ya, 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini kan S-nya itu bisa sama-sama dicoret gitu ya, menyisakan J sama M gitu. Nah, dibagi lambda. Nah, untuk karena di sini kita akan memakai energi, sedangkan energi itu memiliki satuannya EV, maka kita ubah si energi EV-nya itu menjadi joule-nya gitu ya. Nah, 1 EV ini sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule gitu ya. Oke, di sini langsung dikalikan saja semuanya, dikali 1,0602. Hasilnya ini ya untuk JM-nya. Nah, karena kita akan menggunakan energi, maka satuannya itu jadi EV. Nah, makanya diubah gitu ya. Yang joule-nya ini menghasilkan 1240 kali 10 pangkat min 9 EV M per lambda. Selanjutnya untuk 1 meter, karena ini satuannya meter, kita ubah ke nanometer. 1 meter itu sama dengan setara dengan
10 pangkat 6 nanometer. Kenapa diubah menjadi nanometer? Karena kebanyakan nilai yang muncul itu, panjang gelombang itu ada pada satuan nanometer gitu, sehingga energi bandgapnya itu sama dengan 1240 eVnm ya, satuannya dibagi lambda gitu. Lambdanya itu yaitu panjang gelombangnya, sehingga nanti panjang gelombang kan satuannya nm dibagi nm bisa dicoret gitu ya, sehingga menghasilkan energi bandgapnya itu dengan satuan eV. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi Kuppel-Kammung. Nah, untuk fungsi Kuppel-Kammung ini sama saja ya seperti persamaan ini sebelumnya. Untuk fungsi Kuppel-Kammung sendiri, si nilai A-nya dia diubah menjadi FR ini, yaitu fungsi Kuppel-Kammungnya. Nah, A-nya yang dari ini dia diubah dari menjadi FR, menjadi fungsi Kuppel-Kammungnya gitu ya. Untuk rumus fungsi Kuppel-Kammungnya sendiri yaitu ada K per S. Untuk K-nya itu yaitu koefisien serapan dan S-nya itu koefisien hamburan. Untuk K itu sama dengan 1 dikurangi R, R itu sama dengan reflectance, dipangkatkan 2, lalu untuk S-nya itu 2 kali reflectance-nya. Okay. Untuk reflectance-nya sendiri biasanya memiliki besarannya itu dalam persen gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja mengolah data untuk menghitung energi bandgap. Nah, di sini udah ada data wavelength dan reflectance-nya, yaitu panjang gelombang sama persen reflectance-nya. Kita akan menggunakan aplikasi Origin ya, agar langsung kita ubah nantinya atau kita plotkan langsung menjadi grafiknya gitu ya. Kita pindahkan data panjang gelombang dan reflektornya, kita copy, lalu kita pindahkan ke Origin. Oke, ini untuk Originnya ya, kita simpan di sini. Oke, nah sini sudah berubah ya. Kita perbesar saja. Untuk yang A ini, tadi itu wavelength ya. Wavelength. Untuk unitnya itu nm, nanometer. Untuk yang B-nya itu adalah reflectance. Kita singkat saja menjadi R. Persen R. Untuk unitnya kita itu adalah persen. Oke. Seperti yang tadi dikatakan ya, untuk fungsi Kuppel-Kammung itu kita perlu data K, S, dan R-nya gitu ya, agar lebih mudah. Karena R-nya ini masih berbentuk dalam persen R, maka kita ubah dulu R-nya dengan cara persen R-nya ini dibagi dengan 100 gitu. Kita tambahkan dulu kolom. Kita tambahkan kolom. Maaf. Kita tambahkan kolom untuk namanya. Langsung saja kita tulis R. Fungsinya adalah
ini persen R-nya ini dibagi dengan 100. Karena persen R ini berada dalam kolom B, kita tulis saja kolom B dibagi dengan 100. Enter. Nah, di sini sudah langsung dihitung ya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan data K dan S. Untuk K-nya sendiri, di sini sudah tertulis ya, untuk K-nya sendiri yaitu 1 dikurangi R dipangkatkan 2 gitu ya. Kita tambahkan kolom untuk nilai K. Nilai K di sini K itu tadi 1 dikurangi R, R-nya itu ada pada kolom C. Kolom C dipangkatkan 2. Kita klik enter. Ini sudah muncul ya. Kan seperti ini. Lalu selanjutnya kita perlu data S-nya atau koefisien hamburannya, yaitu 2 dikali R. Kita tambahkan kolom lagi. Untuk S yaitu 2 dikali, kalinya kita gunakan dengan bintang ya. 2 dikali R, R-nya itu berada pada kolom C, kita tulis lagi kolom C. Lalu tekan enter. Oke, sudah muncul seperti ini. Oke. Lalu kita akan menghitung energinya. Energi yaitu 1240 dibagi dengan panjang gelombang. Untuk panjang gelombangnya itu ada pada kolom A. Kita hitung saja. Ini adalah EG. Untuk unitnya itu EV. Ini adalah 1240 dibagi dengan kolom A. Seperti ini, lalu tekan enter. Nah, ini sudah muncul ya energinya. Nah, untuk energi ini kita akan plotkan di kurva di bagian kurva sumbu X-nya gitu. Di sini kan masih tertulis sumbu Y, kita ubah dulu. Kita klik kanan aja. Lalu di sini set S X. Nah, pastikan kalau energi ini akan berada pada sumbu X nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi Kubel-Kammungnya, yaitu kita cari fungsinya, yaitu K dibagi S-nya gitu ya. Kita tambahkan kolom lagi. Untuk FR, oke, selanjutnya kita akan menghitung fungsi Kubel-Kammungnya. Untuk fungsi Kubel-Kammungnya itu K per S-nya gitu ya. Di sini kita langsung saja, K-nya itu berada pada kolom D. Kolom D dibagi dengan S pada kolom E. Lalu klik enter. Ini untuk fungsi Kubel-Kammungnya. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi Kubel-Kammung yang ini, yang sudah dengan energinya. Kita tambahkan F R dibagi F R H V pangkat
Oke. Di sini kita akan memakai pangkat 2, yaitu secara direct type atau secara langsung gitu ya. Oke, untuk ini kita langsung saja FR dikali dengan FV lalu dipangkatkan 2. Oke. Untuk FR-nya ada di kolom G. Kolom G dikalikan dengan energi yang ada di kolom F. Kolom F dipangkatkan dengan 2. Oke. Langsung saja klik enter. Ini sudah muncul seperti ini ya. Nah, ini akan menjadi sumbu Y nanti pada kurvanya gitu ya. Langsung saja kita plotkan energi dengan fungsi Koebel-Kamungnya. Dan jangan lupa pastikan kalau energi itu berada pada sumbu X. Oke. Oke, lalu langsung saja klik line. Oke, di sini sudah ada kurvanya ya, nanti akan seperti ini. Di sini energinya di sumbu X dan fungsi Koebel-Kamungnya ada di sumbu Y gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan band gap. Untuk band gapnya sendiri, band gap akan ditandai dengan adanya bagian yang melonjak naik gitu ya. Ada di daerah sebelah sini gitu ya. Nah, di sini ditandai dengan adanya band gap gitu ya. Untuk cara menentukannya yaitu kita akan membuat garis potong ke sumbu X-nya, tetapi kita harus nolkan dulu sumbu Y-nya gitu ya, karena ini belum dimulai dari 0. Kita langsung saja ini klik 2 kali. Kita ke scale. Di sini baru dimulai dari -5. Kita ubah ke 0. Oke. Nah, sini udah dimulai dari 0 gitu ya. Lalu kita langsung saja tarik garis linear untuk memotong X. Kenapa harus memotong X? Karena kita akan menentukan energi band gap-nya gitu kan. Sedangkan energinya itu berada pada sumbu X. Kita langsung saja tarik garis memakai line toolsnya ini. Kita garis tarik dari sini ya, di bagian yang sudah mulai melonjak naik. Kita tarik ke sebelah sini. Oke, seperti ini. Kita tebalkan saja dulu. Jadi 1 dengan warna merah sebagai pembeda gitu ya. Nah, ini untuk garisnya sudah memotong sumbu X-nya. Selanjutnya kita akan melihat berapa nilai energi potongnya ini yang ditandai bahwa titik potong itu merupakan nilai energi band gap-nya gitu ya. Oke. Kita langsung saja kita gunakan tool screen reader ini agar terlihat bagian titik potongnya. Kita perbesar terlebih dahulu. Di sini kita gunakan tool screen reader gitu. Lalu kita tembakkan saja di bagian titik potongnya
sini. Usahakan untuk Y-nya itu berada pada 0 gitu ya. Jika tidak terlihat, kita bisa perbesar lagi saja. Nah, ini untuk Y-nya sudah sama dengan 0 gitu ya. Kita copy datanya. Kita copy datanya, copy text saja. Kita zoom out lagi. Kita bisa menambah keterangan untuk energi band gap-nya. Ya. Oke. Bisa kita tulis di sini bahwa EG sama dengan 3,1 gitu ya. Atau band gap-nya. Kita juga bisa beri judul untuk kurvanya dengan cara menambahkan teks di sini, yaitu fungsi Kubelka-Mu. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Untuk nilai band gap-nya sendiri itu mungkin bisa saja berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor bagaimana menarik garis linearnya, juga bagaimana menembak screen reader-nya gitu ya. Oke, mungkin segini saja video yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.